Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya dimanapun kalian berada dengan channel pengantar jenazah Heri Reborn. Terima kasih yang selalu setia hadir, dan yang baru menemukan channel ini mohon bantuannya di subscribe teman-teman, di like juga, di komentari dan di share ya, agar channel ini bisa berkembang, bisa membagikan pengalaman tentang pengantaran jenazah kawan-kawan. Oke kawan, malam ini lokasinya kita berada di perbatasan antara Kabupaten Ngawi dan Bojonegoro, di sekitar hutan Watu Jago teman-teman, mungkin yang pernah lewat sana ya. Di sekitar Kecamatan Margomulyo, perbatasannya Ngawi teman-teman. Oke teman, malam ini agak horor. Saya mau bikin cerita itu mikir teman-teman. Ini saya buat cerita apa enggak, terus terang ya agak minder juga, agak khawatir karena memang ini menyangkut tentang apa ya teman-teman, tentang seseorang yang konon sih, kalau menurut adat Jawa itu orang yang pintar teman-teman. Jadi orang pintar yang jujukannya ketika atau gampangannya paranormal atau apa ya, nggak tahu lah, Pak Dukun apa gimana lah teman-teman. Jadi ini saya cerita karena saya nggak menanyakan, saya cuma mendengarkan omongan di belakang teman-teman tadi ya. Cuma saya nggak berani ngerekam karena nggak mendapatkan izin ya pada saat pengantaran jenazah tadi ya. Cuma saya ungkapkan di sini gitu loh, pas pulangnya teman-teman. Ini yang ngeri juga, saya kaget sebetulnya dalam hati ya, kaget, wah baru sekali ini kayaknya pernah deh kayaknya 3 kali inilah teman-teman, tentang jenazah yang apa ya, kita nggak mau suudon teman-teman. Segala sesuatu memang Allah yang menentukan bahwa itu jenazah baik, jenazah buruk dan sebagainya teman-teman. Cuma sebagai kasat mata kita bisa paling enggak ya hanya sekedar menerka dan menahan berkata dalam hati dan menyampaikan agar mungkin bisa menjadi perhatian buat kita semua ya teman-teman, buat teman-teman juga, istilahnya sebagai penambah pengetahuan lah men. Oke. Jadi gini teman-teman, ini saya ceritanya nih agak redek juga sih teman-teman, masih terbawa suasana sih, maaf juga ya. Jadi jenazah ini udah lama tuh sakitnya teman-teman. Jadi di rumah itu udah sakit hampir 2 bulan, lalu di rumah sakit juga 2 bulan, 4 bulan teman-teman. Ini saya sendirian lagi, saya ambil belakang, jadi lihat kondisi belakang ini masih ramai karena jalurnya lintas provinsi teman-teman. Jadi jalur selatan ini agak kusut teman-teman karena waktunya ini pukul 12 lebih, ini 12 malam. Oke teman, lanjut cerita. Sebentar. Ada sesuatu belum mulai kayak sudah terbawa suasana sih teman-teman. Jadi gini teman-teman, ini saya sampaikan dari omongan yang di belakang tadi, warganya, mungkin keluarga atau mungkin tetangganya teman-teman. Jadi si bapaknya ini ketika sakit itu teriak-teriak terus teman-teman, teriak-teriak terus gitu, seperti orang marah-marah lah teman-teman ya. Pada saat sakit, padahal jadi infusnya juga dicopotin. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, saya juga pernah lihat seperti itu. Jadi ada pasien tuh yang kayak gitu teman-teman. Jadi mereka berontak, mereka teriak-teriak, terus mereka mencabuti infus dan lain sebagainya teman-teman. Lalu kadang-kadang juga seperti orang kesurupan gitu loh, seperti orang kesurupan yang teriak-teriak, yang manggil-manggil atau nantang-nantang gitu teman-teman. Dan ironisnya teman-teman, memang apa ya, ini sudah nggak saya sebutkan ya, cuma ketika jenazah itu kan ada yang mengeluarkan bau teman-teman. Jadi ada yang bau sesuatu, yang bau yang nggak enak lah teman-teman. Dan ketika sakaratul maut itu susah banget teman-teman. Jadi komanya hampir lama ya, hampir 1 bulan koma, terus sampai
akhirnya mendatangkan seperti jamaah ngaji di ruangannya teman-teman. Jadi memanggil kayak kiai dan lain sebagainya untuk ngaji di tempat itu sampai beberapa hari teman-teman. Dan itu pun ketika sadar itu si bapaknya ini teriak-teriak lagi teman-teman, teriak-teriak, marah-marah, terus nggak sadar lagi, koma lagi gitu sampai beberapa kali teman-teman. Dan singkat cerita ketika hari keberapa ya, tadi hari ke-7 ketika ngaji itu, maka si bapaknya ini akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diberikan pengampunan dan husnul khotimah teman-teman. Dan saya nggak terungkapkan kondisi sebenarnya, cuma memang agak lain daripada yang lain ketika kita lihat jenazahnya itu teman-teman. Lalu ini kita lewat hutannya yang ini saya pernah karena saya diikuti Kunti di daerah sini setelah waktu jago ya ini ya. Jadi oke teman-teman, akhirnya sih mungkin jadi bahan pembicaraan yang di keluarganya bahwa memang harus melepaskan ilmunya ya, karena bapaknya ini katanya punya ilmu yang melekat di tubuhnya teman-teman, dan akhirnya harus dilepas gitu loh. Saya nggak tahu ilmu seperti apa ya, dan ilmu apa juga nggak paham teman-teman. Jadi dulu itu si bapaknya juga dijujukan orang ketika orang untuk nyakitin, seperti apa ya, santet gitu apa gimana ya, jadi menyakiti orang gitu loh intinya. Jadi ada orang yang tersakiti datang ke bapak ini gitu, dan proses pengambilan ilmunya ini katanya sih melalui bapak yang ngaji itu, dan itu luar biasa katanya. Prosesnya mengerikan katanya teman-teman. Saya cuma dengar dan nggak berani komentar teman-teman, karena memang ya ngeri banget ya ceritanya sampai segitunya gitu. Dan saya lalu teringat tentang seperti film Pengabdi Setan. Ini horor banget ya. Untung masih ramai teman-teman, jadi saya bisa cerita. Kalau ini lewatnya hutan terus ya, ceritanya agak dedek juga cerita seperti ini, karena memang baru, kejadiannya baru, saya ceritakan juga baru. Saya lihat belakangnya ini seperti ini. Jadi teman-teman, ini susah banget. Jadi kondisi jenazah itu selain bau terus, dan juga apa ya, matanya kayak gitulah, seperti melotot dan sebagainya teman-teman. Naudzubillah min dzalik. Jadi ya semoga diberi pengampunan teman-teman. Tapi paling tidak katanya sih tahap akhirnya itu sampai menangis. Jadi sebelum meninggal itu sampai jerit-jerit seperti kesakitan gitu teman-teman ya. Dan ini memang perhatian buat kita semua, mungkin sebagai bahan evaluasi juga sih teman-teman ya, bahwa memang segala sesuatunya itu ada timbal baliknya teman-teman. Ada istilahnya, ada apa ya, ada keadilan yang maha kuasa lah teman-teman. Kalau kita nyakitin orang ya tentu harus imbal baliknya ke kita juga teman-teman ya. Dan itu bisa dilihat sebetulnya. Jadi saya mulai proses ngambil jenazah, memasuki jenazah, sampai proses bawanya tadi memang banyak janggalannya apa, seperti lama gitu banget. Terus saya ngangkatnya juga berat, terus kendaraan ini seperti nggak jalan, saya merasa lelah teman, beneran masalah lah, nggak nyampe kayak ya mungkin perasaan saya bisa jadi sih, cuma ya efeknya kerasa gitu loh teman-teman. Lain cuma ya saya berdoa dalam hati semoga diberi pengampunan ya, karena kita pun juga nggak merasa suci teman-teman. Saya juga banyak kesalahan, saya juga banyak dosa gitu, jadi saya aslinya nggak merasa suci, dan kita hanya saling mendoakan sesama manusia, sesama ciptaannya Tuhan teman-teman, sesama ciptaannya Allah. Jadi kita harus mendoakan meskipun si versinya si keluarganya tadi jenazahnya itu istilahnya yang apa ya gitulah teman-teman,
yang pakai ilmu, terus pakai ritual, pakai itu ini gitu teman-teman, pakai seperti hal-hal horor banget ya. Sampai ya dalam hati tetap kita doakan lah, tetap kita berdoa semoga mendapat pengampunan yang Maha Kuasa teman-teman. Dan itu tadi memang apa yang paling menyolok adalah memang seperti berat. Jadi ambulan ini seperti gak jalan teman-teman, seperti gak jalan, berat banget, gak nyampe-nyampe gitu loh. Dan lalu ketika yang di belakang itu bercerita, ada cerita tangisan baliknya tadi, saya sempat dengar kok kayak ada cerita gitu ya di belakang ini. Walah, jadi ya gimana lagi teman-teman ya, banyak faktor sih yang jadi gini, ketika mempengaruhi apa ya kondisi jenazah itu, kalau kita jeli teman-teman, kita bisa lah banyak faktor melihat, oh jenazahnya itu dulu mungkin orangnya seperti ini. Kadang-kala kita apa ya mencoba menerka teman-teman ya mencoba menerka kondisi sebelumnya, lalu ditambahi memang kadang-kala keluarganya itu bercerita gitu loh, bercerita yang kayak tadi itu beneran horor teman-teman. Jadi itu dia menganut ilmu apa gitu, nggak tahu, selalu lupa ilmu apa itu. Jadi dia bisa apa ya membingungkan orang, dia bisa apalah pokoknya ilmu-ilmu yang membalaskan dendam orang yang sakit hati teman-teman. Dan itu kan seharusnya nggak boleh teman-teman, karena memang bukan kewajiban kita sih, bukan tugas kita lah menyengsarakan yang lain. Kalau bisa sih sebetulnya kita berkasih damai lah ya teman-teman ya, dengan sesama makhluk Allah ya. Dan ini beneran teman, horor banget, karena memang saya nggak paham ini memang hukuman langsung atau memang gimana gitu loh. Jadi mulai proses perjalanan sampai tadi rumah duka itu banyak hal-hal janggal yang terjadi teman-teman. Sampai saya suruh megangi jenazah tadi, karena memang ketika goyangnya dikit tuh goyangnya sangat banget. Saya lihat di belakang itu, lah padahal nggak goyang, ngapain jenazahnya goyang-goyang gitu. Lalu saya suruh pegangin, Pak tolong pegangin ya jenazahnya, karena mereka ngobrol gitu di belakang, ngobrol tentang jenazah itu teman-teman. Dan ini saya nyeritakan juga apa ya, juga bukan untuk mengorek ke aib jenazah teman-teman, terus terang bukan ya. Kita hanya sekedar menyampaikan, mungkin bisa menjadi tambahan ilmu lah buat kita, agar bahwa sesuatu itu memang dibalas kan, dibalas, ada yang balasan langsung, ada yang balasan nanti di akhirat teman-teman. Jadi mungkin dengan video ini, dengan cerita ini ya, kita bisa introspeksi diri lah teman-teman, introspeksi diri untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan apa ya, sebagai ngaca terhadap kita, jangan sampai kita menyusahkan orang lain teman-teman. Jadi selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik, ya berbuat baik teman-teman, karena kita nggak tahu saat-saat kondisi terakhir kita nanti menghadap Allah itu seperti apa gitu, yang karena secara logika keluarga kita ini gelap banget ya. Allahu Akbar. Ini mulai detik-detik menyeramkan teman-teman. Suasana bikin menambah kengerian teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon maaf jika memang dianggap dianggap membuka aib jenazah ya teman-teman. Saya nggak menceritakan aib jenazahnya, tapi memang kita berbagi pengalaman. Semoga
apa yang kita sampaikan, video yang kita lihat, yang langsung saat ini kejadian bisa menjadi cerminan buat kita berbuat baik, teman-teman. Karena satu yang pasti di dunia ini, kita akan mati, teman-teman. Itu yang pasti, kita akan meninggal. Semoga dengan video-video seperti ini kita bisa mempersiapkan diri, teman-teman, juga mencari bekal sebanyak-banyak, karena itu yang pasti akan kita alami, teman-teman. Dan istilahnya kita akan antri seperti itu. Semoga semuanya bisa kita meninggal husnul khotimah, tidak merepotkan orang lain, teman-teman. Jadi oke, teman, itu gambaran kisah malam ini. Terima kasih yang telah hadir selalu bersama saya. Terima kasih semuanya, semoga kalian sehat, semoga semuanya diberikan hidayah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.